Gue nggak pernah percaya sama yang namanya hantu. Pocong, kuntilanak, wewe gombel. Semua itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Setidaknya, itu yang gue yakini, sampai malam itu. Malam sialan yang ngebikin gue gak bisa tidur tanpa lampu nyala sampai sekarang. Nama gue Rian. Gue ketua Karang Taruna di desa. Suatu malam, sekitar jam 11, gue masih nongkrong di balai desa, ngerjain proposal acara 17-an. Temen-temen udah pulang duluan karena hujan gede banget, tinggal gue sendirian. Suasana balai desa malam itu sepi banget, cuma suara hujan deres dan gelegar petir yang sesekali bikin jantung copot. Balai desa ini bangunannya tua. Cat dindingnya udah mengelupas, pintunya dari kayu jati kuno yang suka bunyi kriet tiap kali kena angin. Dan yang paling aneh, ada satu ruang kosong di pojok belakang. Katanya dulu bekas tempat nyimpen mayat waktu zaman penjajahan. Tapi ya, lagi-lagi, gue pikir itu cuma mitos. Sampai, lampu tiba-tiba mati. Gue refleks berdiri, nyari-nyari HP buat nyalain senter. Pas senter nyala, gue ngedengar suara duk, duk, kayak sesuatu yang loncat pelan-pelan di lantai ubin. Gue diam, nahan napas. Suara itu makin lama makin dekat. Gue arahkan cahaya senter ke arah suara itu. Dan di ujung lorong, ada pocong. Beneran pocong. Badannya dibungkus kain putih kusam, matanya bolong, kepalanya miring, dan dia ngelompat pelan-pelan ke arah gue. Setiap loncatan, kain kafannya nyeret, bunyi SSRRKK, SSRRKK, kayak kain basah di lantai. Gue nggak bisa gerak. Badan gue kaku, tenggorokan gue kering, kaki gue gemeteran. Tapi yang paling bikin gue pengen muntah, adalah suara yang keluar dari mulut pocong itu. Bukan jeritan, bukan tertawa, tapi suara serak, lirih, kayak napas terakhir orang sekarat. Dia bilang, "Aku belum dikubur." Gue gak ngerti gimana caranya gue bisa lari dari balai desa itu. Kayak kaki gue gerak sendiri. Nabrak kursi, meja, bahkan jatuh kepeleset satu kali. Tapi gue gak peduli. Yang penting gue kabur dari sosok itu. Pas gue keluar dari pintu utama, hujan masih deras. Petir nyambar di kejauhan, dan jalanan desa sepi kayak kuburan. Gue ngibrit ke arah rumah, tapi perasaan gue gak enak, kayak ada yang ngikutin. Lo pasti pernah ngerasa begitu kan? Yang kayak ada yang mantau lo dari belakang. Dan bener aja, pas gue nengok, dia masih di situ. Pocong itu, dia lompat pelan-pelan, terus berhenti pas gue nengok. Tapi matanya yang bolong itu tetap ngarah ke gue. Kayak dia tahu gue bakal lihat. Kayak dia nunggu. Gue langsung lari lagi. Sepatu gue becek, baju gue basah kuyup, tapi adrenalin bikin gue gak ngerasa dingin sama sekali. Sampai akhirnya gue masuk ke rumah, nutup pintu, dan nguncinya rapat-rapat. Gue langsung duduk di lantai, napas ngos-ngosan. Tapi belum sempet lega, lampu rumah kedap-kedip sendiri. Lalu, mati total. Anjir, jangan sekarang. Gue ngomong sendiri sambil nyari lilin. Pas gue nyalain lilin, jendela di ruang tamu gedor sendiri. DUG, DUG, DUG. Gue pelan-pelan dekati jendela, gak tahu juga kenapa gue segoblok itu. Tapi naluri gue bilang buat lihat. Dan waktu gue buka tirai, dia di situ, di balik kaca, ngejereng, nempel. Wajahnya persis di depan muka gue. Matanya hitam bolong, dari rongganya keluar cairan hitam pekat yang netes ke jendela. Mulutnya kebuka lebar kayak teriak, tapi gak ada suara. Yang keluar cuma napas bau busuk kayak bangkai. Gue mundur sambil kepleset, lilin jatuh, api padam. Gelap total. Gue gak bisa mikir. Gue cuma bisa merangkak masuk ke kamar, nguncinya dari dalam, terus nyari tempat sembunyi. Pikiran gue kalut. Gue tahu sesuatu yang bukan manusia udah masuk rumah gue.
Dan itu bukan maling, bukan hewan, tapi pocong. Pocong yang tadi minta dikubur. Pocong yang mukanya kayak kain lap yang udah dibiarkan busuk di got. Gue sempet ngintip lewat celah pintu kamar. Gak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih kedengeran. Duk, duk, duk. Bukan jalan, tapi lompat. Gue langsung merosot ke bawah kasur. Badan gue gemeter, napas gue nahan, jantung gue detak kayak genderang perang. Di bawah kasur, semuanya gelap. Tapi dari situ gue bisa denger jelas. Suara pintu kamar gue. Kriet. Kebuka pelan-pelan. Engselnya bunyi kayak suara diseret dari neraka. Gue tutup mulut gue pakai tangan. Nafas gue nyaris putus waktu suara langkah loncat itu mulai masuk kamar. Suaranya makin dekat, sampai gue bisa cium baunya. Bau amis, busuk, campur tanah basah dan keringat mayat. Lalu hening. Gue mikir, apa dia pergi? Tiba-tiba, dari balik kasur, suara berat berbisik di telinga gue. Kuburkan aku, Rian. Gue sontak nengok, dan matanya ada di kolong kasur. Mata bolong itu ngintip dari balik kasur. Mukanya nempel di lantai. Kepalanya miring gak wajar. Dari lubang matanya, netesin cairan hitam kental yang mulai merembes ke arah gue. Gue jerit. Gue lempar apa aja yang ada. Gue buka pintu kamar, lari keluar rumah. Gak peduli hujan, gak peduli kaki gue berdarah kena pecahan kaca. Gue cuma bisa lari dan lari. Sampai akhirnya gue pingsan di depan rumah Pak RT. Besoknya, pas gue cerita ke warga, mereka langsung saling pandang. Salah satu bapak-bapak tua nyeletuk, jangan-jangan itu arwah si Leman. Leman? Nama itu bikin bulu kuduk gue berdiri. Leman adalah pemuda yang hilang 3 bulan lalu. Terakhir kelihatan, dia nginap sendiri di balai desa. Gak pernah balik. Warga nyari, gak ketemu. Semua nyangka dia kabur ke kota. Tapi kata Pak RT, waktu bersih-bersih balai desa, kita nemu bekas noda darah di lantai ruang belakang. Tapi gak ada jasadnya. Gue langsung lemes. Jangan-jangan, itu dia. Arwah Leman. Dan mungkin, dia masih nyari seseorang yang mau nguburin dia.